Cerita dimulai dengan seorang pria yang berdiri di atas tumpukan mayat. Dia bertanya pada Luo Wei mengapa ini dilakukan padanya, mengingat mereka sudah seperti saudara yang telah berjuang bersama melewati hidup dan mati. Luo Wei mengingatkannya tentang awal mula bencana. Monster-monster muncul dari celah-celah spasial yang aneh menebar kekacauan di mana-mana. Seiring waktu celah-celah ini dinamai dungeon, dan mereka yang bersentuhan dengannya mendapatkan kekuatan misterius yang dikenal sebagai class. Karena alasan ini pasukan inti kelas dibentuk untuk menaklukkan dungeon-dungeon dan mereka maju dengan penuh kemenangan. Luo Wei mulai menatap tajam sang protagonis, mengungkapkan bahwa inilah alasan mengapa dia harus disingkirkan. Pria itu telah menjadi tak terkendali. Pengguna kelas yang kuat dapat dengan mudah mengganggu tatanan kekaisaran, dan dia yang bahkan telah melampaui peringkat SSS adalah musuh yang paling berbahaya. Dari semuanya, kekuatan tertinggi harus tetap berada di tangan keluarga kerajaan, karena hanya dengan begitu kekaisaran dapat tetap stabil. Dengan mata berkilat karena amarah, sang protagonis bertanya, apakah ini alasan untuk membantai keluarga dan rekan-rekannya? Dengan niat jahat di matanya, Luo Wei menjelaskan bahwa dia melakukan ini demi stabilitas kekaisaran. Tepat sebelum sang protagonis bisa mengambil napas lagi, Luo Wei memicu ledakan yang dahsyat, mengungkapkan bahwa dia telah merusak baju zirahnya sejak lama. Ledakan itu juga akan menyuntikkan racun campuran ke dalam lukanya. Luo Wei tahu bahwa setelah pertarungan peringkat SSS, sang protagonis tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Untuk memastikan hal ini, Luo Wei telah menyiapkan seluruh pasukan, menganggapnya sebagai pertunjukan rasa hormat terakhirnya. Tepat sebelum mati, sang protagonis mulai mengingat kenangan saat-saat yang dihabiskan bersama Luo Wei. Pada saat itu, skill tersembunyinya, Mirror World, memenuhi syarat aktivasinya. Mirror World, sebuah skill tersembunyi peringkat SSS, adalah kemampuan pamungkas yang membalikkan segalanya. Dia kehilangan nyawanya dan jiwanya tenggelam ke dalam danau. Beberapa dekade kemudian, sepasang anak laki-laki sedang menyiksa anak laki-laki lain, mengikatnya di pohon dan menenggelamkan tubuhnya di danau. Salah satu dari mereka memukul perutnya dan menyuruh temannya untuk menenggelamkannya lagi. Saat mereka menyiksanya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya, memutuskan untuk menahannya di bawah air lebih lama untuk memberinya pelajaran jika dia terus berpura-pura. Ekspresinya terlihat lucu bagi mereka, dan mereka berencana untuk menariknya keluar hanya untuk memukulinya beberapa kali lagi. Anak laki-laki itu tidak bisa lagi menahan napasnya. Dia tidak tahu mengapa dia harus selalu menjadi orang yang menderita. Pada saat itu, jiwa sang protagonis mulai bangkit. Seorang anak laki-laki berkacamata mendekati para perundung dan menyuruh mereka berhenti, karena anak laki-laki yang lain akan mati. Salah satu perundung berbalik dan dengan tatapan sombong membalas bahwa jika dia akan mati, dia seharusnya menyembuhkan dirinya sendiri. Karena untuk itulah seorang center. Meskipun dia tahu itu tidak akan banyak gunanya, dia kemudian menyebutkan bahwa anak laki-laki berkacamata itu adalah seorang munafik karena dialah yang menuntun mereka semua untuk menemukannya. Oleh karena itu, jika anak laki-laki itu mati, itu akan menjadi kesalahannya. Anak laki-laki berkacamata itu panik menjelaskan bahwa dia hanya melakukannya karena mereka memaksanya. Ini membuat si perundung marah yang bersiap untuk memukulnya, tetapi kemudian sesuatu yang aneh terjadi dan cahaya yang kuat mulai muncul dari danau. Para perundung mulai melarikan diri dari tempat kejadian, berteriak ketakutan tentang kemunculan sebuah dungeon dan keharusan untuk melarikan diri, karena dungeon baru berada di luar kemampuan mereka. Perhatian anak laki-laki berkacamata itu tertuju pada anak laki-laki yang mereka siksa. Melihat bahwa dia masih terendam di dalam air, dia mulai berlari ke arah tali, tahu bahwa dia harus menyelamatkannya. Pada saat itu danau mengering sepenuhnya dan monster-monster mulai bermunculan. Anak laki-laki berkacamata itu mulai melepaskan ikatan. Dan saat dia lengah, salah satu monster menerjangnya. Tetapi saat itu juga anak laki-laki yang terikat menarik bajunya dan menariknya keluar dari jalur serangan. Lalu dia mengulurkan tangannya dan menggunakan sebuah skill bernama dampak glasial. Sistem memberitahunya bahwa dia telah menggunakan penyembuhan dasar pada iblis kecil A. Tetapi tindakan itu gagal karena HP target sudah penuh. Anak laki-laki berkacamata itu panik, tidak mengerti mengapa dia menyembuhkan monster itu. Ketika monster itu mencoba menyerang lagi, dia memanggil perisai menahan serangan tepat pada waktunya.
Ketika sang protagonis membuka jendela informasi, dia melihat bahwa namanya adalah Yunche, dan dia memiliki kelas chanter. Dia menyadari bahwa dia telah menggunakan mantra penyembuhan dan ini bukanlah tubuh aslinya. Biasanya ketika seseorang menyentuh sebuah dungeon, mereka akan terikat pada sistem dan mendapatkan kelas awal acak, yang seharusnya tidak dapat diubah. Setelah itu, mereka akan tumbuh dan menjadi lebih kuat melalui dungeon, mendapatkan skill yang terikat pada kelas mereka. Namun dia dulunya adalah seorang pejuang yang telah mencapai puncak. Saat itu, dia telah menggunakan sebuah skill bernama Dunia Cermin. Setelah itu, dia terperangkap di Dunia Cermin sampai dia mendengar teriakan sekarat dari anak laki-laki itu. Dia akhirnya sadar bahwa dia telah dihidupkan kembali di tubuh anak laki-laki itu. Ini bukanlah pemikiran yang menyenangkan, tetapi dia tetap berterima kasih kepada anak itu karena memberinya kesempatan untuk balas dendam. Anak laki-laki berkacamata itu memberitahu Yunche bahwa monster-monster sedang mengepung mereka, dan meminta bantuan segera karena dia hanya bisa menangani paling banyak 3 monster. Sang protagonis tahu tubuhnya terlalu lemah. Bahkan musuh-musuh kecil ini berada di luar kemampuannya. Dengan kecepatan mereka, dia bahkan tidak bisa lari membuka jendela skillnya. Dia menyadari semuanya tidak berguna. Penyembuhan dasar, memulihkan 1 hingga 4 HP ke target dan akar menjerat. Memanggil akar untuk melumpuhkan satu musuh dengan tingkat keberhasilan yang rendah. Chanter terlalu terspesialisasi, kekuatannya ada pada dukungan. Tetapi kelas ini kalah dalam setiap peran. Tidak heran kelas ini selalu dipandang rendah. Untuk saat ini dengan insting bertarungnya yang lama, dia bisa bertahan sebentar. Yunche menghindari serangan monster itu, tahu dia butuh jalan keluar yang cepat, karena dia akan mati jika staminanya habis. Sekarang skill tersembunyi Dunia Cermin adalah satu-satunya harapannya. Sang protagonis menghindari sebuah serangan tanpa tahu cara kerja skill itu dan kemudian menyentuh monster tersebut, tetapi skill itu gagal karena persyaratannya tidak terpenuhi. Dia tidak tahu apakah levelnya terlalu rendah atau jika skill itu membutuhkan cermin sungguhan. Ketika dia menggunakan skill itu pada monster itu lagi, skill itu gagal sekali lagi karena levelnya tidak mencukupi. Menyadari hal ini, dia menyimpulkan bahwa Dunia Cermin membutuhkan permukaan yang reflektif untuk aktif. Masalah level belum bisa diatasi, jadi dia memutuskan untuk mencoba target lain. Ketika sang protagonis menggunakan skill itu pada senjata monster, skill itu gagal lagi karena levelnya tidak mencukupi. Dia mencoba skill itu pada cawat yang compang camping. Tetapi itu juga gagal karena alasan yang sama. Anak laki-laki berkacamata itu panik dan menyuruhnya berhenti membuang-buang waktu dengan skill-skillnya yang tidak berguna karena dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Semburan energi turun dari langit dan monster yang disebut Overlord cacat. Level 10 muncul. Anak laki-laki berkacamata itu tahu mereka akan mati. Monster elit seperti ini membutuhkan setidaknya level 10 untuk dikalahkan. Beberapa semburan energi lagi mulai turun dari langit, dan matanya melebar. Ketakutan membuatnya jatuh ke tanah. Ratusan monster ganas muncul di hadapan mereka. Saat sang protagonis sibuk menggunakan skillnya, para monster mulai menyerang ke arah mereka. Yunche bahkan tidak bisa menggunakan skillnya pada bebatuan, bertanya-tanya apakah perbedaan levelnya terlalu besar. Kemudian sang protagonis memutuskan untuk menggunakan skillnya pada penghalang sementara milik Chaoji, tetapi sistem memberitahunya bahwa itu gagal karena skill orang lain tidak bisa dibalik. Setelah menyadari dia tidak bisa membalik skill orang lain, senyum merekah di wajahnya karena ini berarti dia bisa membalik skillnya sendiri. Begitu sang protagonis menggunakan skill itu pada kemampuannya sendiri, terungkap bahwa Dunia Cermin telah berhasil membalik skill akar menjerat miliknya. Yunche menggunakan duri kekacauan menyebabkan ribuan duri muncul dari tanah saat salah satu monster mencoba menyerang. Monster lain yang dikelilingi aura merah menyerangnya menyelamatkan Chaoji. Dia agak bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi sang protagonis menyadari bahwa efek skill itu telah sepenuhnya terbalik. Bukannya melumpuh, sekarang skill itu memberikan efek kebingungan. Skill akar menjerat biasanya menjerat satu musuh dengan peluang kecil untuk melumpuhkannya. Namun versi peningkatannya yang terbalik duri kekacauan sekarang menyebabkan duri menyerang target dengan peluang kecil, memberikan efek kebingungan. Para monster mulai saling menyerang satu sama lain. Ini karena efek status kebingungan yang menyebabkan unit yang terkena dampak menyerang target acak. Sang protagonis tidak bisa menahan senyum karena dia menyadari bahwa skill yang tidak berguna menjadi kuat setelah dibalik. Ini membuatnya merenung apa yang akan terjadi jika dia membalik sisa skillnya.
Dunia cermin benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai skill tersembunyi peringkat SSS. Skill itu tidak hanya membalikkan efek skill tetapi juga memberikan peningkatan secara keseluruhan. Jika dia menggunakan versi skill ini yang tidak dibalik, tingkat keberhasilannya akan rendah, durasi pengekangannya hanya akan bertahan paling lama 1 detik, tidak mencapai kekuatannya yang sekarang. Pemuda kita mengambil pedang yang tertancap di tanah dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia membalik sisa skillnya. Perhatiannya tertuju pada skill pukulan diperkuat. Skill itu membutuhkan 20 poin mana, memiliki durasi 30 detik dan memberikan peningkatan serangan 5% ke 1 unit, dengan efek berakhir saat unit tersebut menggunakan poin mana. Ketika Yunche membalik skill ini, skill itu berubah menjadi bilah tipuan. Skill itu membutuhkan 40 poin mana, bertahan selama 60 detik dan memberikan peningkatan serangan 10% untuk setiap penggunaan poin mana. Dia mengaktifkan bilah tipuan dan pedangnya mulai memancarkan aura yang kuat. Dia menyadari bahwa setiap penggunaan skill memberikan peningkatan kekuatan serangan 10%. Bilah tipuan aktif dengan sisa durasi 60 detik. Hanya dengan mengaktifkannya, penggunaan skill apapun akan memicu peningkatan kekuatan serangan. Potensinya luar biasa. Yunche naik level, sekarang mencapai level 6. Dia memperhatikan bahwa banyak monster telah mati karena pertarungan internal mereka dan menyadari bahwa monster-monster ini memberikan jumlah pengalaman yang lumayan saat mati. Ketika salah satu monster mencoba menyerang secara tiba-tiba, pemuda kita bereaksi tepat waktu dan menangkis serangan itu. Perhatian Yunche tertuju pada bar HP-nya sendiri yang memiliki 480 HP dan 120 poin mana. Dia menyadari bahwa naik level memulihkan poin mana sepenuhnya sementara para monster tetap dalam keadaan kacau. Dia memutuskan untuk menguji bilah tipuan ini. Yunche mengaktifkan duri kekacauan menggunakan poin mana. Ini memicu efek bilah tipuan menyebabkan penurunan cepat pada poin mana miliknya sementara serangannya berulang kali meningkat sebesar 10%. Dengan setiap penggunaan dia sekarang memiliki 12 poin mana, tapi skill Trick Blade-nya menghasilkan peningkatan serangan 120%. Dengan sisa durasi 44 detik, matanya mulai bersinar dan perhatiannya tertuju pada salah satu monster yang menyerang ke arahnya. Dia menyadari bahwa skill ini melanggar semua aturan karena memungkinkannya mencapai 2,2 kali kekuatan serangannya dengan begitu mudah. Saat monster itu menyerang, pemuda kita menangkis serangan itu lalu bergerak ke belakangnya dan memberikan luka goresan yang dalam di punggung dan kemudian perutnya. Cao Ji terkejut. Dia tidak percaya ini adalah Yunche. Mengamati gerakannya, dia bertanya-tanya, bagaimana seorang perapal mantra level 5 bisa memiliki kemampuan seperti itu dan sejak kapan perapal mantra punya skill semacam ini. Pemuda kita terus melawan para monster, membunuh mereka satu persatu. Dengan status level 6-nya, 120 poin mana, dan regenerasi 1 poin mana per detik, dia menyadari secara teori dia bisa mencapai 2,3 kali kekuatan serangannya. Dalam sekejap dia mengalahkan monster level 11 dan tidak bisa menahan senyum. Dia sadar kekuatannya saat ini nyaris tidak bisa menangani monster elite level 11 ini. Pada saat itu sebuah tangan muncul dari tanah. Perhatian Yunche terpaku padanya saat monster level 21 bernama Battlefiend Chimera muncul dari tanah dan mulai mengaum. Monster itu berbalik dan membantai monster-monster kecil dalam satu gerakan. Mata Cao Ji dipenuhi rasa takut, sementara di sisi lain, pemuda kita merasa sedikit terkejut melihat bos tersembunyi level 21 di dungeon ini. Bos itu mulai menyerang ke arah pemuda kita. Saat dia mencoba menggunakan Chaotic Taunt, skill itu gagal karena monsternya kebal terhadap chaos. Tepat sebelum monster itu bisa menyerang, Cao Ji maju ke depan dan memanggil perisainya. Yunche merasa sedikit terkejut dan tidak lama kemudian dia mulai melihat seseorang yang tidak asing. Seorang anak laki-laki berambut pirang memanggilnya bodoh, memberitahunya bahwa dia sudah memintanya untuk tidak maju. Mata pemuda kita terbelalak. Bos itu menyerang dengan kekuatan penuh, menghancurkan perisai yang dipanggil Cao Ji, dan membuat tubuhnya terhempas keras ke tanah. Yunche bergegas ke arahnya. Dia mengulurkan tangannya dan mulai menggunakan skillnya. Dia mengaktifkan Basic Heal pada Cao Ji yang memulihkan 1 HP. Ini menghabiskan poin mana, menyisakan 54 poin. Trick Blade aktif memberinya peningkatan kerusakan 10%. Segera setelah itu Basic Heal aktif lagi pada Cao Ji, kali ini dengan serangan kritis yang memulihkan 5 HP.
Poin mana pemuda kita mencapai 1. Dia berpikir bahwa skill penyembuhan seorang perapal mantra benar-benar menyedihkan dan bertanya pada Chaoji apakah dia punya ramuan kesehatan. Dia bilang dia punya 1 untuk keadaan darurat dan pemuda kita menyuruhnya untuk meminumnya. Trick Blade-nya sekarang memiliki sisa durasi 85 detik. Bos itu mulai membunuh monster-monster lain. Yunce tahu dia belum sebanding dengan bos ini tapi monster-monster kecilnya hampir mati semua. Dia punya sebuah rencana. Sambil menunjukkan pedangnya, dia meminta Chaoji untuk bertahan sebentar karena dia akan menghabisi para monster yang membuatnya sedikit terkejut. Pemuda kita bergerak secepat kilat mengiris monster-monster hingga berkeping-keping. Durasi Trick Blade-nya telah mencapai 0. Yunce naik level memulihkan HP dan poin mananya menjadi 80 dan 120. Dia mengaktifkan Trick Blade dengan menggunakan Chaotic Thorns berulang kali. Setiap penggunaan poin mana memicu efek Trick Blade meningkatkan serangannya sebesar 10%. Dengan setiap aktivasi, dia tahu dia butuh setidaknya peningkatan serangan 400% untuk mengalahkan bos itu. Dia mulai membantai lebih banyak monster dan naik level lagi. Ini memulihkan poin mananya menjadi 110. Dia mengaktifkan Chaotic Thorns yang memberinya peningkatan kerusakan serangan 10% dan mengurangi poin mananya menjadi 101. Dia mengulangi aktivasi Chaotic Thorns, mendapatkan tambahan 10% peningkatan serangan saat poin mananya turun menjadi 92. Dia sadar harus menggunakan Chaotic Thorns 40 kali dalam 50 detik yang berarti dia perlu mencapai level 10. Chaoji terkejut, tidak dapat mempercayai apa yang dilihat matanya. Yunce naik level beberapa kali. Bos itu bersiap untuk menyerang, tetapi pemuda kita mulai bersinar. Dia sekarang level 12 pedang tipuannya memiliki peningkatan 510% dan durasi 95 detik yang lebih dari cukup untuk menghadapi bos ini. Yunce bergerak secepat kilat memotong lengannya, lalu muncul di belakangnya dan melancarkan serangkaian tebasan menyebabkan monster itu kesakitan luar biasa tepat sebelum sempat bereaksi. Pemuda kita mengiris tubuhnya hingga berkeping-keping. Dalam sekejap mata dia telah mengalahkan bos level 21 yang memiliki lebih dari 10.000 HP. Setelah membunuh bos ini pemuda kita naik 3 level sekarang menjadi level 15. Chaoji terkejut dan tidak tahu apakah dia sedang bermimpi, bertanya-tanya apakah seorang hunter level 5 baru saja menyelesaikan sendiri sebuah dungeon yang benar-benar baru. Sekarang setelah Dungeon Lord dikalahkan, dungeon itu berhasil diselesaikan. Dia mendekat dan bertanya pada Yunce apakah itu benar-benar dia. Monster-monster itu menjatuhkan item dan sistem meminta pemuda kita untuk mengumpulkannya. Dia ingin tahu bagaimana pemuda kita tiba-tiba menjadi begitu kuat. Pemuda kita mengingat masa lalunya dan saat melihat wajah Chaoji, dia bertanya apa hubungannya dengan Chao Benben. Chaoji terkejut karena dia tidak tahu bagaimana Yunce tahu nama panggilan kakek buyutnya. Yunce agak terkejut mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah cisit dari Chao Benben. Dia mulai mengingat Chao Benben dan matanya dipenuhi kesedihan karena semua orang yang dia kenal telah dibunuh oleh Luo Wei. Tepat sebelum dia bisa bertanya lebih banyak tentang Chao Benben, Chaoji mengalihkan pandangannya dan menyebutkan bahwa tidak perlu membicarakannya saat itu jika Yunce tidak mau menjawab pertanyaannya. Dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Tidak perlu mempermalukannya seperti itu. Yunce sedikit bingung, karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Chaoji menyebutkan bahwa meskipun dia tidak tahu mengapa Yunce menyembunyikan kekuatan sejatinya, dan selama ini dia menyarankan agar mereka kembali ke sekolah karena keesokan harinya. Sekolah akan mengadakan kunjungan ke aula peringatan sejarah modern dan membolos akan membuat mereka diperhatikan. Yunce tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dengan erat dan merasa marah. Dia memutuskan untuk mendengarkannya, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu dia belum bisa mengungkapkan identitasnya. Jika Chaoji menyelidiki terlalu jauh, dia bisa menjadi curiga. Yunce berpikir tentang aula peringatan sejarah modern. Di sana seharusnya ada catatan tentang apa yang terjadi setelah dia meninggal. Keesokan harinya mereka naik kereta bawah tanah dalam perjalanan ke sekolah. Para siswa sangat bersemangat. Zaman telah banyak berubah, telah mati selama bertahun-tahun. Dunia telah bermutasi sangat besar. Dia tidak percaya sekarang mereka menggunakan produk dari Dungeon untuk memberi daya pada kereta. Banyak hal telah muncul yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Namun dia pernah melihat beberapa di antaranya di Dungeon di masa lalu. Dia membuka inventaris sistemnya.
Dia bertanya-tanya, apakah hanya item yang dijatuhkan oleh monster yang bisa dibawa keluar dari dungeon. Dia memakai cincin tulang cimera. Itu adalah cincin level 14, terbentuk dari tulang rusuk Dungeon Lord, dari daging dan tulang cimera medan perang. Cincin itu memungkinkan pemakainya untuk memasak anggota tubuh cimera ke tubuh mereka. Dia mengambil buku skill fisik yang kuat dari inventarisnya. Kualitasnya sangat bagus, tipe skill pasif, dan kelas yang bisa mempelajarinya bersifat universal. Dia menyadari bahwa perlengkapan seperti ini dan buku skill bisa dikeluarkan melalui inventaris. Barang-barang itu juga bisa dibeli dan dijual di luar dungeon. Dia memiliki skill tubuh tangguh yang aktif, itu adalah skill pasif yang permanen, yang mengurangi kerusakan fisik yang masuk. Benda-benda yang tidak bisa disimpan di inventaris setelah mengalahkan Sang Lord seharusnya sudah menghilang bersama dengan dungeon. Matanya mulai bersinar karena kebingungan, dia tidak tahu apa yang terjadi setelah kematiannya. Tidak lama kemudian dia tiba di Balai Peringatan Sejarah Modern dan hal pertama yang dilihatnya adalah patung Liu Awei, penguasa tertinggi kerajaan kaisar yang telah mengakhiri bencana dungeon. Sang guru mulai memandu para siswa melewati Balai Peringatan Sejarah Modern. Dia menjelaskan bahwa banyak siswa tahu kalau tempat ini, lebih dari 50 tahun yang lalu, telah menjadi medan pertempuran dari pemberontakan terkenal itu. Guru itu menjelaskan bahwa pada saat itu, mereka sangat menderita karena dungeon. Dia menambahkan bahwa terutama setelah Triple S yang paling menakutkan dungeon peringkat itu muncul, semua orang hidup dalam ketakutan. Raja Luowei secara pribadi memimpin pasukan profesional dalam sebuah ekspedisi. Meskipun menderita banyak korban jiwa, dia akhirnya menaklukkan dungeon yang mengerikan ini, tetapi tepat pada saat itu, dia menghadapi pemberontakan yang telah lama direncanakan. Dalangnya seperti yang diketahui semua orang adalah Yunce. Yunce adalah orang yang sama yang sangat dipercaya oleh raja, tetapi pada akhirnya menjadi pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih. Yunce tidak bisa menahan amarahnya. Melihat bahwa sejarah telah menjadi seperti ini, merekalah yang membersihkan dungeon peringkat Triple S dan merekalah yang disergap. Guru itu mengepalkan tangannya menyebutkan bahwa mereka tidak bisa membayangkan rasa sakitnya dikhianati dalam keadaan seperti itu. Tetapi raja mereka mengatasi kesedihan ini dan berjuang dengan darah dan keberanian. Akhirnya dengan bantuan pahlawan Ding Kun, ia berhasil menumpas pemberontakan itu. Mata Yunce dipenuhi rasa penasaran saat mendengar nama Ding Kun. Dia bertanya-tanya apakah orang seperti itu benar-benar ada. Para perundung yang telah menyiksa Yunce di danau pun muncul, dan merasa sedikit bingung menyadari bahwa mereka masih hidup. Mereka bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi, karena dia dan Chaoju telah diseret ke dalam dungeon yang baru terbentuk. Salah satu perundung menyebutkan bahwa dungeon itu telah dibersihkan. Dia berpikir bahwa untuk sebuah dungeon baru bisa dibersihkan begitu cepat, pasti ada seorang master di dekat sana. Menurutnya mereka sangat beruntung telah menemukan master itu. Perhatian pria kita tertuju pada mereka, menyadari bahwa mereka adalah para bajingan yang telah menyiksa pemilik tubuhnya. Semua orang mulai mendekati Ding Shui untuk mencari tahu apa yang dia bicarakan, bereaksi dengan sangat tidak percaya. Mereka bertanya-tanya apakah dia benar-benar menemukan dungeon baru dan yang lebih mengejutkan. Apakah dia selamat dari bencana di dalamnya? Ding Su merangkul bahu Chaoju dan berkata bahwa dia cukup beruntung bisa keluar hidup-hidup. Dia mulai berbisik mengungkapkan bahwa mereka hampir menyeret mereka ke dalam dungeon itu hari itu dan menuntut untuk tahu bagaimana mereka berencana menyelesaikan utang ini. Chaoju panik, menjelaskan bahwa itu adalah kesalahan Ding Su. Dia mengancam akan melaporkannya, menuduhnya hampir menyebabkan kematiannya, dan Yunce. Ding Su mencengkeram kepala Chaoji, mempertanyakan apa yang ada di benaknya, dan menyadari bahwa dia sepertinya tidak tahu apa-apa tentang situasi yang sedang terjadi. Ding Su menyuruh Chaoji untuk melihat patung di depan mereka, dan mengamati leluhurnya yang sedang diinjak-injak oleh sang pahlawan. Dia mengungkapkan bahwa leluhur Chaoji adalah sang pengkhianat, Chao En, dan Chaoji adalah keturunannya. Akhirnya dia bertanya apakah Chaoji benar-benar berpikir ada yang akan memihaknya. Ding Su mulai berteriak mengatakan bahwa Chaoji boleh menghinanya tetapi dia tidak boleh menghina leluhurnya. Membuat Chaoji yang malang terkejut. Semua orang mulai berkumpul tahu bahwa kakek Ding Su adalah pahlawan Ding Kun. Mendengar ini mata anak itu mulai berkilat marah. Para siswa menyadari bahwa orang di sebelah mereka adalah Chaoji, keturunan Chao En yang bagi mereka adalah keturunan seorang pengkhianat.
Menghina seorang pahlawan adalah pertanda dunia sudah terbalik. Mereka ingat bahwa leluhurnya Cao En telah membantai banyak orang, dan jika sang pahlawan tidak turun tangan, entah berapa banyak lagi yang akan tewas. Ding Su mulai bersandiwara menegaskan bahwa dia tidak peduli apa yang Cao Ji katakan di belakangnya. Tetapi dia tidak bisa membiarkannya menghina leluhurnya di depan mukanya. Sang guru mendekati Cao Ji menepuk bahunya dan memintanya untuk minta maaf. Dia berkata bahwa sebagai gurunya dia selalu adil, dan mengingatkannya bahwa sang pahlawan telah mengampuni keluarganya di masa lalu. Dia menyimpulkan bahwa bahkan jika Cao Ji tidak bersyukur untuk ini, dia tidak punya hak untuk memfitnahnya. Setelah berkata demikian, guru itu pergi. Ding Su meletakkan tangan di kepala Cao Ji dan mengatakan bahwa jika dia menghajarnya di depan umum, orang-orang hanya akan mendukungnya. Tidak ada yang akan menolong anjing ganas yang sedang dipukuli. Dan selain itu, Cao Ji adalah anjing yang sangat dibenci. Dia menjambak rambut Cao Ji dan bertanya apakah dia benar-benar percaya bahwa dirinya keturunan seorang pahlawan bisa salah. Dia bersiap untuk memukul Cao Ji, tetapi saat itu seseorang menendang wajahnya membuatnya tersungkur ke tanah. Mata Cao Ji terbelalak kaget. Itu adalah Yun Ce, matanya menyala karena amarah. Dia bertanya, apakah keluarga pahlawan tidak punya waktu untuk mendisiplinkan bocah-bocah tengik mereka? Para siswa mulai merekam bertanya-tanya apakah itu benar-benar Yun Ce. Mereka berkomentar bahwa dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda, dan tidak percaya dia berani memukul Ding Su. Menurut mereka dia sudah gila. Dan beberapa teringat dia hanya level 5 yang terlemah di kelasnya, jadi mereka bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Hingga membuatnya berani memukul Ding Su. Dia tidak punya orang tua dan selalu terlalu murung untuk punya teman, jadi mereka pikir dia sudah tidak waras. Ding Su mengusap pipinya menegaskan bahwa Yun Ce hanyalah sebuah samsak tinju, yang seharusnya bersyukur Ding Su tidak mengincarnya. Dia tidak percaya Yun Ce masih berani menyerangnya. Saat dia sedang lengah, dia dan teman-temannya mulai menyerbu ke arah anak itu. Yun Ce bergerak secepat kilat, menghindari serangan mereka, dan memukul mereka sebelum mereka bisa bereaksi. Ding Su jatuh berlutut ke tanah dan mulai memuntahkan darah. Para siswa mulai berbisik-bisik. Ding Su terkejut karena dia tidak percaya betapa cepatnya Yun Ce. Para siswa agak bingung karena mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka mempertanyakan bagaimana dia bisa dikalahkan lagi dengan begitu mudah dan apakah Ding Su sebenarnya lemah. Ding Su meledak karena marah, tidak percaya bagaimana seorang support level 5 kelas sampah tiba-tiba bisa lebih kuat darinya. Seketika dia menggunakan skill neraka yang meningkatkan kekuatan serangannya sebesar 25%. Dia memakai palu tempaan api yang memberinya 314 poin kekuatan serangan. Dia pikir Yun Ce hanya beruntung dan tanpa membuang waktu sedetik pun dia menerjangnya. Pemuda kita bergerak cepat dan memanfaatkan celah meninju rahangnya. Dia menggunakan skill bilah tipu muslihat yang meningkatkan kekuatan serangannya sebesar 80%. Ding Su terkejut. Pemuda kita menendangnya membuatnya jatuh terhempas ke tanah. Penjaga tiba dan melihat Yun Ce menginjak Ding Su, bertanya apakah ada penyembuh. Para siswa terkejut melihat betapa cepatnya Yun Ce. Mereka ingat dia hanya level 5. Bahkan gadis pirang dan temannya pun terkejut. Penjaga menjelaskan bahwa perkelahian dilarang di dalam aula karena berisiko merusak sesuatu dan kemudian bertanya kepada guru mengapa dia tidak bisa mengendalikan murid-muridnya. Guru itu mulai berjalan ke arah Yun Ce. Dia tidak hanya menghina seorang pahlawan, tetapi sekarang juga berani menyerang keturunannya. Menurutnya, Yun Ce tidak tahu malu. Guru itu menghunus pedangnya dan perhatian Yun Ce tertuju padanya. Pemuda kita menggunakan cincin itu, dan ketika guru mencoba menyerang, pedangnya hancur berkeping-keping, membuat semua orang terkejut. Yun Ce mengatakan bahwa mereka harus mengesampingkan diskusi tentang siapa yang tidak tahu malu untuk sesaat. Dia menunjukkan kepada guru itu bahwa meskipun dia mengaku adil, dia sepertinya hanya mendengarkan sisi Ding Su saja, dan dia menanyainya secara langsung, bertanya apakah dia mencoba mencari muka dengan keluarganya. Guru itu menyuruhnya berhenti bicara omong kosong, dan kemudian pandangannya tertuju pada cincin pemuda kita. Dia bertanya-tanya peralatan macam apa itu karena meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, cincin itu berhasil menahan serangannya. Saat aura kuat terpancar dari tubuhnya, Yun Ce mengklarifikasi bahwa itu hanyalah komentar biasa dan menambahkan bahwa dia tidak percaya guru itu adalah orang yang seperti itu. Para siswa terkejut karena mereka tidak percaya Yun Ce bahkan bisa menahan serangan guru itu.
Guru itu berjanji bahwa dia akan secara menyeluruh menyelidiki penyebab konflik ini. Dalam hati, dia bertanya-tanya dari mana Yunche mendapatkan peralatan semacam itu, dan apakah dia juga memiliki semacam dukungan. Cincin yang dipakai Yunche adalah cincin tulang chimera yang daya tahannya sudah rusak sebesar 37%. Meskipun berkualitas epik, itu tetaplah peralatan yang didapat dari Lord level 21. Jadi menggunakannya untuk melawan guru level 35 itu terlalu memaksakan. Yunche meminta untuk dikeluarkan dari aula sebagai hukuman bersama dengan Choju. Choju berdiri dan mulai mengikuti pemuda kita dengan tatapan bingung. Para siswa tidak percaya bahwa Yunche mampu menahan serangan guru dan bertanya-tanya, apakah ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang siswa. Guru itu meminta murid-muridnya untuk menggunakan mantra penyembuhan pada Dingshu, dan sementara itu pemuda kita dan Choju meninggalkan aula. Dia sedih karena tidak percaya pada akhirnya tidak ada yang selamat dan Ben-Ben telah dibunuh sejak lama oleh pahlawan gadungan itu. Pandangannya tertuju pada Choju dan dia berpikir jika dia menanyakan sesuatu sekarang Choju akan menjawab tanpa berpikir. Dia berdeham dan mengatakan bahwa pengetahuan sejarahnya tidak terlalu bagus, jadi dia memintanya untuk menceritakan kembali perbuatan spesifiknya. Pahlawan Dingkun itu, Choji menjadi gugup menyebutkan bahwa meskipun dia tidak yakin apakah dia mengingatnya dengan benar. Sepertinya pahlawan Dingkun telah mengetahui konspirasi penjahat besar Yunche sebelumnya. Dia menceritakan bahwa dia telah menyiapkan penyergapan di dekat dungeon peringkat Triple S untuk memberikan dukungan. Dan begitulah seluruh krisis pemberontakan diselesaikan. Yunche merasa agak terkejut, dia mulai mengingat kehidupan masa lalunya. Dan bagaimana mereka telah disergap. Choju menjelaskan bahwa pahlawan Dingkun bercita-cita untuk menyelesaikan krisis dungeon sejak dia masih muda dan selalu berlatih keras untuk itu. Setelah dipromosikan oleh raja, dia bertarung di seluruh negeri selama bertahun-tahun menyelamatkan berbagai tempat dari krisis seperti yang sangat terkenal, bencana besar kota Winterfell. Yunche mulai menatap ke tanah dan merenungkan bayangan dirinya di masa lalu. Berdiri di atas tumpukan mayat, muncul di benaknya dengan ekspresi sedih. Yunche bertanya tentang pedang yang dipegang oleh patung pahlawan itu. Choji menjelaskan bahwa itu adalah pedang awan mengalir dan menambahkan bahwa menurut cerita itu adalah pedang yang digunakan pahlawan untuk mengeksekusi pengkhianat Yunche. Itu adalah peralatan tingkat atas. Mata Yunche mulai bersinar karena amarah. Karena mereka tidak hanya mencuri kemuliaan dan pencapaiannya, tetapi bahkan telah mengambil pedangnya. Kemudian dia memutuskan bahwa dia akan membunuh Dingkun terlebih dahulu. Di luar kompleks keluarga Ding, beberapa prajurit tingkat tinggi sedang berpatroli. Tiba-tiba mata salah satu dari mereka mulai bersinar. Saat perhatiannya tertuju pada sesuatu yang tidak jauh, dia melihat Yunche dan Xiaoju menyelinap ke sebuah gang. Dia memutuskan untuk tidak terlalu memperhatikan, berpikir mereka hanya lewat di daerah itu. Menyadari betapa waspadanya pria itu, Yunche bertanya-tanya apakah dia seorang pengembara dengan skill pengintai. Choju menyarankan kepada Yunche agar mereka pergi saja. Dia berargumen bahwa ada terlalu banyak penjaga, dan bahkan jika mereka berhasil menyelinap masuk saat Dingsu kembali, mereka akan tamat. Meskipun dia ingin pergi dan langsung membunuh pahlawan Dingkun itu, dia tahu itu tidak mungkin. Menurut Choji, Dingkun menghabiskan seluruh waktunya di dungeon tingkat tinggi. Tidak seperti di kehidupan masa lalunya, seseorang tidak bisa bebas masuk dan keluar dungeon sekarang. Dungeon tingkat tinggi semuanya dijaga oleh militer dan diperlukan izin khusus untuk masuk. Namun dia yakin bahwa keluarga Dingkun pasti memiliki izin seperti itu di rumah mereka. Protagonis kita bertanya, apakah perlu bagi keluarga mereka untuk memiliki begitu banyak penjaga mengingat mereka hanyalah salah satu dari puluhan cabang keturunan dari Dingkun. Xiaoji mengungkapkan bahwa bagaimanapun juga mereka adalah keturunan seorang pahlawan, dan bahwa mereka juga memiliki dungeon di dalam properti mereka. Mata protagonis kita melebar terkejut mengetahui bahwa mereka memiliki dungeon di rumah. Xiaoji menyebutkan bahwa dungeon tingkat rendah telah lama diperjualbelikan secara pribadi, tetapi ini bukanlah sesuatu yang bisa diimpikan oleh orang-orang tanpa kekuasaan dan pengaruh. Dingxu memiliki penjaga bersamanya sepanjang waktu, jadi dia bisa farming monster dan naik level kapanpun dia mau. Sebaliknya, siswa biasa seperti mereka hanya bisa melakukannya selama praktik dungeon sekolah di mana mereka bahkan harus berebut monster. Yunche menyadari bahwa era ini telah banyak berubah dan bertanya-tanya, apakah ini tidak berarti bahwa semakin kaya dan kuat seseorang semakin tinggi level mereka?
Xiaoji mengangguk mengungkapkan bahwa orang biasa biasanya lulus sekolah di antara level 15 dan 20 dan karena banyak yang tidak lagi memiliki akses ke dungeon setelah itu mereka tetap terjebak di level tersebut. Jika seseorang mendapatkan pekerjaan yang berhubungan dengan dungeon seperti penambang atau ranger di dungeon nasional, mereka mungkin mencapai level mendekati 30 pada usia paruh baya. Sebaliknya, penjaga seperti yang ada di rumah Dingshu bisa memanfaatkan dungeon keluarga mereka yang memungkinkan mereka berada di sekitar level 30. Untuk mencapai level yang lebih tinggi, seseorang umumnya harus direkrut oleh tentara atau masuk ke organisasi resmi, seperti guild atau akademi militer, melalui penilaian sekolah baru. Setelah itu, seseorang dapat mengakses dungeon level lebih tinggi dan mencapai level yang lebih tinggi. Pemuda itu tahu bahwa jika dia ingin menjadi lebih kuat, jalan itu sangat penting. Choji menyarankan agar mereka pergi saja dengan alasan bahwa perbedaan levelnya terlalu besar dan tidak peduli. Seberapa terampilnya dia tidak akan bisa menandingi para penjaga itu. Yunche sadar bahwa kekuatannya saat ini masih jauh dari cukup untuk membunuh pahlawan itu apalagi raja tertinggi Luowei yang berada di bawah lapisan perlindungan. Namun dia tahu bahwa kemampuan pengintaian yang bisa dipelajari di sekitar level 30 pada umumnya adalah kemampuan area kecil seperti mata elang pendengaran yang ditingkatkan atau pemanggilan roh kucing. Ini tidak cukup untuk mengawasi seluruh kompleks mansion selama 24 jam sehari. Selain itu, ini bukanlah dungeon hidup atau mati. Dan sebagian besar penjaga sangat lengah. Dia menyimpulkan bahwa ini lebih dari cukup baginya untuk masuk. Choji panik. Namun Yunche melompat dan naik ke atas tembok berpikir bahwa dibandingkan dengan pengintaian yang hampir tanpa celah. Di dungeon level tinggi dari kehidupan masa lalunya ini jauh lebih santai. Choji menegaskan bahwa bahkan jika mereka berhasil masuk di dalam dungeon pribadi seperti ini, mereka bisa dibunuh tanpa konsekuensi apapun. Pemuda itu mencengkeram ke meja Choji dan bertanya apakah dia tidak ingin mengubah hidupnya. Choji mengakui bahwa dia memang ingin, tapi dia berencana melakukannya setelah bergabung dengan sebuah guild. Yunche kemudian bertanya, apakah dia benar-benar percaya bahwa sebuah guild bisa mengubah segalanya untuknya. Choji cicit dari pengkhianat Chow En, mata Choji dipenuhi kesedihan. Pemuda itu menariknya ke atas tembok dan menegaskan bahwa takdir seseorang hanya bisa diubah di masa sekarang. Bukan dengan bertaruh pada sebuah bagaimana jika yang bahkan dia sendiri tidak yakini. Yunche tidak akan melewatkan dungeon yang ada tepat di depannya. Dia memutuskan untuk membiarkan Choji memutuskan sendiri apakah dia mau mengikutinya. Choji mulai berkeringat dan pemuda itu merenung bertanya-tanya apakah sang keturunan akan membuat pilihan yang sama dengan leluhurnya. Choji berdiri karena dia tidak bisa membiarkannya pergi menuju kematiannya. Yunche memberitahunya untuk tidak bersuara menjelaskan bahwa tidak ada jejak kemampuan pengintaian tipe pemanggilan di area ini. Oleh karena itu, selama mereka menjaga suara mereka tetap pelan, menghindari pandangan mereka, dan memanfaatkan saat yang tepat mereka bisa masuk dengan mudah. Yunche menarik Choji dan mengikuti rencananya mereka berhasil memasuki kompleks keluarga Ding. Perhatian Choji terpaku pada sebuah dungeon yang terbentang di bawah tanah. Mereka memasuki dungeon dan melihat dua monster satu level 6 dan yang lainnya level 8. Pemuda itu memperhatikan bahwa levelnya sedikit lebih tinggi daripada di dungeon sebelumnya, tetapi jumlah monsternya tidak sebanyak itu. Mungkin karena keluarga Dingshu membunuh mereka secara teratur. Pemuda itu menyebutkan bahwa hanya ada dua monster kecil dan memintanya untuk maju dan mencobanya. Choji merasa takut dan menolak menyatakan bahwa tidak mungkin dia bisa mengalahkan mereka. Pria kita memaksanya untuk bertarung para monster menyerang dan dia memanggil perisainya untuk membela diri. Masih tidak percaya bahwa Yunche mempercayainya untuk menang, Choji menjadi gugup dan berpikir seharusnya dia tidak datang, sekarang dia ingin pulang. Yunche menyarankannya untuk mencoba melawan tetapi Choji bertanya bagaimana caranya dia bisa menemukan kesempatan untuk melawan. Yunche meyakinkannya bahwa dia mengawasinya dan tidak akan terjadi hal buruk. Choji memutuskan untuk mempercayainya dan menggunakan perisainya dia menyerang. Tapi kemudian monster lain mencoba menyerang dari belakang tetapi dia bereaksi tepat waktu dan menghindari serangan itu. Seperti yang Yunche duga bakat Choji sebenarnya cukup bagus. Masalahnya adalah dia selalu penakut dan mudah panik jadi dia hanya berani bertahan. Namun penilaian bawah sadarnya tentang posisi spasial sangat akurat. Karena hal ini sepertinya dia selalu berada dalam situasi berbahaya tetapi dia tidak kehilangan banyak darah.
Cao Ji menyerang monster itu tetapi perisainya hancur berkeping-keping. Yun Che bergerak secepat kilat yang membunuh para monster itu. Cao Ji agak terkejut karena dia naik level, dia sekarang level 7. Pria kita menjelaskan bahwa pengalaman dibagikan sesuai kontribusi dan jika dia tidak membuat para monster kehilangan keseimbangan dia tidak akan mendapatkan banyak XP bahkan jika Yun Che yang membunuh mereka. Yun Che menggunakan bilah tulang sabit purnama. Sebuah bilah yang terbentuk dari kebencian yang terkondensasi di tulang kaki yang meningkatkan kekuatan serangannya sebesar 62 dan serangan spiritualnya sebesar 11. Yun Che memperhatikan bahwa gerakan Cao Ji sangat lincah dan bertanya bagaimana dia mendistribusikan poin atributnya. Cao Ji mengungkapkan bahwa kecuali untuk spirit, dia biasanya menambahkannya secara merata. Pria kita teringat bahwa para pengguna perisai biasanya tidak menambahkan poin kekelincahan. Cao Ji menjelaskan bahwa jika tidak dia kesulitan mencari party di sekolah, dia menjelaskan bahwa tidak ada yang mau menunggu pengguna perisai yang lambat, karena saat dia tiba yang lain, sudah menghabisi semua monster. Yun Che menghela napas dan menjelaskan bahwa dia perlu memiliki perspektif jangka panjang. Dia menjelaskan bahwa promosi kelas tingkat lanjut. Setelah level 60 memiliki persyaratan atribut, dia memberikan contoh kelas benteng bastion yang membutuhkan 60 stamina dan 90 poin pertahanan. Menyimpulkan bahwa dia tidak bisa begitu saja menambahkan poin secara acak. Cao Ji menyebutkan bahwa level tertinggi yang bisa dicapai orang biasa seumur hidupnya adalah level 40 sekian, dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa memikirkan level 60 karena itu adalah peringkat S. Pria kita meletakkan tangan di bahunya dan sambil tersenyum memberitahunya bahwa mulai saat itu dia bisa mulai memikirkan peringkat S atau hal-hal yang jauh melampaui peringkat S. Meskipun begitu, dia juga perlu mulai merencanakan kemajuan kelasnya sendiri. Dia merenung bahwa kelas pendukungnya hanya dihidupkan kembali berkat skill tersembunyi dunia cermin. Dan jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia mungkin akan berganti ke kelas lain. Dia terkejut saat menyadari sesuatu yang menakjubkan. Skill dunia cermin miliknya bisa dinaikkan levelnya di dungeon pribadi keluarga Ding Yun Che melawan monster dengan kecepatan yang mengejutkan. Skill Trick Blade-nya meningkatkan serangannya tetapi skill itu berakhir tepat saat dia menyerang iblis keserakahan zombie level 17. Monster itu yang masih hidup menunjukkan kekuatan Trick Blade tetapi juga batasannya dalam pertarungan panjang. Mana dan stamina Yun Che rendah. Monster itu mati mengonfirmasi bahwa tubuhnya tidak dapat menangani pertarungan yang berkepanjangan. Pertarungan itu menghasilkan hadiah yang besar. Yun Che naik 2 level mencapai level 17 dan darah mana, serta poin atributnya meningkat pesat. Dia juga mendapatkan 2 jiwa makhluk bayangan dari zombie elite yang memberikan skill dunia cermin peringkat SSS-nya. 2000 poin pengalaman memastikan dia bisa menaikkan levelnya. Setelah pertempuran, Yun Che mengumpulkan item senang dengan kenaikan level dan pengalaman dunia cermin. Tiba-tiba merasakan bahaya, dia bergerak ke tempat yang lebih tinggi dan melihat para penjaga keluarga Ding lebih sering berpatroli di bawah. Cao Ji level 8 dengan perlengkapan baru dengan gugup menyarankan agar mereka berhenti. Dia menyadari monster yang lebih sedikit dan kewaspadaan penjaga yang tinggi membuatnya terlalu berisiko bertanya-tanya apakah mereka telah ditemukan. Yun Che setuju bertarung sekarang akan terlalu sulit, membutuhkan pengawasan penjaga terus-menerus dan penggunaan pedang tipuan yang hati-hati. Dengan kekuatannya saat ini dan keamanan yang ditingkatkan, risikonya terlalu tinggi. Yun Che melihat buku skill baru mantra bata yang menciptakan monobata. Saat dibalik oleh dunia cermin itu, menjadi teknik kehampaan, membuat benda-benda kecil menjadi tidak berwujud. Dia menyadari tidak semua skill yang dibalik adalah untuk pertarungan, beberapa memiliki kegunaan non-tempur yang halus. Yun Che memeriksa skill dunia cerminnya. Skill itu membutuhkan 30% pengalaman lagi untuk naik level. Berdiri di tebing, dia memikirkan tentang kekuatan luar biasa yang diberikan oleh pembalikannya. Bahkan pada level dasarnya, dia merasa lebih bertekad, membayangkan betapa jauh lebih kuat dirinya saat skill itu naik level. Dengan mata bersinar, Yun Che membuat rencana baru. Penjara bawah tanah ini menawarkan pengalaman dunia cermin yang unik dari para monsternya. Dia berpikir bahwa membunuh bos bisa menaikkan level skill itu ke level 2, sebuah hadiah yang terlalu bagus untuk dilewatkan. Meskipun ada risiko dari penjaga, mereka bergerak diam-diam melalui gua bersembunyi di balik bebatuan karena para penjaga lebih sering menggunakan skill deteksi, membuat posisi mereka berisiko.
Yunce dengan hati-hati mengintip ke depan dan melihat target mereka, sosok bayangan raksasa di atas tahta diikat oleh yang tebal rantai ungu yang bersinar. Di puncak tangga banyak penjaga melindunginya. Inilah bos penjara bawah tanah itu. Dari tempat persembunyian mereka, Cao Ji terkejut melihat bos penjara bawah tanah dikendalikan seperti ini. Yunce tidak terlalu terkejut mengingat bos di sekolah mereka juga dijaga. Menandakan ini adalah hal yang umum bagi kelompok-kelompok kuat. Yunce mengamati pemandangan melihat para penjaga yang santai di tangga. Dia fokus pada rantai ungu bersinar yang mengikat bos, menyadari bahwa itu adalah pengekang yang kuat. Dia diam-diam menganalisis situasi. Dengan begitu banyak penjaga, serangan langsung ke bos akan sama saja dengan bunuh diri dan tidak akan bisa dimenangkan. Menarik perhatian semua orang. Yunce tahu dia tidak bisa membunuh bos dengan semua penjaga itu, tetapi dia melihat sebuah peluang. Seorang penjaga berjalan menjauh sendirian. Dia memutuskan untuk menghabisi mereka satu persatu. Menutupi wajahnya, dia menggunakan pedang tipuan. Peningkatan serangan 150% dan menyergap penjaga itu. Sergapan itu berhasil dengan sempurna, penjaga itu langsung lumpuh dan jatuh. Saat Cao Ji memperhatikan Yunce berdiri di atasnya dengan aura gelap, menyuruhnya bicara untuk mendapatkan informasi. Ketakutan penjaga itu memohon agar nyawanya diampuni, menawarkan informasi apapun dan mengakui bahwa keluarga Ding tidak membayarnya cukup untuk mati demi mereka. Yunce mendengarkan, melihat ini sebagai kesempatannya untuk bertanya tentang tujuan utamanya, yaitu menyusup ke kompleks. Ketika Yunce bertanya tentang tiket masuk penjara bawah tanah pahlawan, penjaga itu terkejut. Dia dengan cepat berkata bahwa tuan tua punya banyak di ruang kerjanya dan itu bukanlah barang langka. Karena salah paham, penjaga itu mengira Yunce adalah penggemar fanatik si kakek pahlawan dan menjadi takut oleh keheningan Yunce. Penjaga itu bersumpah, dia berkata jujur, mengatakan dia sering melihat tuan tua mengambil tiket-tiket itu. Dia memperingatkan bahwa tiket itu hanyalah sampel sementara, tanpa orang dalam mereka akan ketahuan. Yunce tidak peduli. Dia mencengkeram kerah penjaga itu, menyuruhnya untuk tidak khawatir dengan tatapan dingin. Dia memerintahkan penjaga itu untuk mengosongkan inventarisnya, menunjukkan rencananya untuk mencuri darinya dan kemungkinan mengambil identitasnya. Kembali ke kompleks keluarga Ding, Yunce terus menanyai penjaga yang memegangi bajunya. Yunce kecewa dengan satu buku skill biasa-biasa saja. Penjaga yang ketakutan itu bersumpah hanya itu yang dia miliki. Menjelaskan bahwa keluarga Ding menyimpan semua drop dungeon berharga di kediaman dalam mereka, hanya menyisakan sisa-sisa untuk penjaga luar. Yunce mempelajari Sunlight Baptism, sebuah skill pasif yang memberikan pertahanan sementara setelah penyembuhan. Dia menggunakan Mirror World untuk membaliknya menjadi Moonlight Blessing, sebuah skill ofensif kuat yang memberikan peningkatan serangan sementara setelah penyembuhan. Dia menyadari skill ini seperti tiket masuk dungeon ada di kediaman dalam. Penjaga itu menunjuk ke kediaman dalam keluarga Ding yang mewah. Menjelaskan penjaga luar seperti dirinya tidak bisa masuk tanpa panggilan langsung. Dia bilang keamanan sangat ketat kecuali untuk Ding Shu. Semua orang di dalam berada di atas level 50 dengan perlengkapan terbaik, membuat penjaga luar tidak dibutuhkan. Yunxia memegangi penjaga itu lebih erat. Bertanya apakah tiketnya ada di kediaman itu. Penjaga yang ketakutan itu membenarkannya, menambahkan tentang kepala keluarga yang kuat. Seseorang level 42 juga ada di sana, musuh yang tidak bisa dikalahkan Yunce. Dia merinci kekuatan keluarga itu. Kepala keluarga saat ini dan kedua level 42, kepala keluarga ketiga level 52, dan tuan tua level 57. Dia memperingatkan bahwa jika dua anggota terkuat kembali, itu akan mustahil. Setelah mendapatkan semua info, Yunce memukul pingsan penjaga itu. Dia menyuruh Cao Ju memakai baju zirah penjaga sebagai penyamaran dan menunggu sinyalnya karena kepala keluarga yang kuat aman di dalam. Yunce berencana untuk memancingnya keluar daripada menghadapinya secara langsung. Kembali ke dungeon, Yunce mengamati bosnya. Dia mengerti keluarga Ding menggunakan rantai tingkat tinggi untuk menjaga bos tetap hidup, menciptakan tempat farming pribadi yang permanen. Dia menyadari keamanan sistem ini yang mengandalkan rantai yang mudah dijaga, bisa dieksploitasi. Ini adalah kelemahan besar. Para penjaga mengira metode mereka aman karena tidak ada yang akan membuka rantai itu, tetapi mereka tidak mengenal Yunce, yang dari kehidupan masa lalunya tahu cara membukanya. Dia diam-diam mendekati seorang penjaga dan dengan mudah membuka kuncinya. Rantai-rantai itu jatuh dan bos yang marah berhasil bebas. Mengamuk, para penjaga panik saat monster besar itu mengobrak-abrik kekacauan. Ini persis seperti yang dibutuhkan Yunce untuk memancing kepala keluarga keluar dari kediaman dalam.
Menggunakan metode yang sempurna untuk melakukannya, rencananya berhasil. Alarm berbunyi saat kepala keluarga level 42 bergegas keluar dari kediaman dalam yang tidak terjaga, memerintahkan bala bantuan dungeon segera saat dia dan para penjaganya maju untuk menangani krisis. Yunche menggunakan pengalihan perhatian itu untuk mengambil rantai tempur level 60 yang kuat yang mengikat bos memegang perlengkapan tingkat tinggi yang berdenyut itu. Yunche tahu rencananya berhasil dengan kepala keluarga dan penjaga elit sibuk dia, dan Cao Ju bisa dengan mudah memasuki kediaman dalam. Saat rencana Yunche membuka jalan, orang-orang baru tiba di pintu masuk utama rumah keluarga Ding. Para pelayan menyambut tuan kedua Ding Hao yang kembali level 42 dan putranya Ding Shu yang datang dengan mobil mewah. Ding Hao menganggap kekalahan Ding Shu baru-baru ini dari Yunche sebagai kesalahan kecil, tetapi Ding Shu membalas bahwa menyapa ayahnya bukanlah alasannya dia ada di sana. Ding Hao kemudian membukakan pintu mobil untuk seorang nona Yunsha. Dua wanita muda keluar, satu dengan rambut pirang panjang dan temannya yang berambut gelap. Kemungkinan Yunsha, kepala keluarga berkumis yang kembali dari kekacauan dungeon, menunggu di puncak tangga sambil tersenyum. Tiba-tiba senyumnya lenyap digantikan oleh kebingungan, lalu kemarahan. Dia dengan kasar menendang seorang pelayan yang membungkuk dari jalannya, menyuruhnya untuk tidak menghalanginya saat pelayan itu tergeletak di tanah. Kepala keluarga yang marah itu berjalan cepat menuju Ding Hao. Ding Shu dan dua tamu wanitanya terlihat jelas kesal dari hutan. Cao Ju yang berpakaian seperti penjaga mengawasi pemandangan di rumah itu. Yunche tiba-tiba muncul di belakangnya mengejutkan anak itu. Cao Ju berkata dia khawatir, menyatakan bahwa dengan kembalinya keluarga Ding ini bukan saat yang tepat untuk menyelinap ke dalam rumah. Yunche dengan tenang bertanya mengapa dia terlihat khawatir, dan Cao Ju yang terkejut bertanya bagaimana dia bisa sampai di sana begitu cepat. Yunche menjelaskan bahwa makhluk yang dia lepaskan adalah seorang penguasa dungeon. Bahkan yang level 31 pun sulit ditangkap hidup-hidup, artinya itu akan membuat para petarung utama keluarga Ding sibuk untuk waktu yang lama. Dia bilang mereka tidak akan mengalahkan bos itu dalam waktu dekat, menjadikannya kesempatan yang sempurna bagi mereka. Setelah masalah itu selesai, dia bertanya pada Cao Ju apa yang telah dilihatnya. Cao Ju menatap kembali ke rumah dengan sedih. Dia mengatakan pelayan yang ditendang oleh kepala keluarga adalah paman bungsunya Cao Li, seorang pria level 17. Yunche mendengarkan saat Cao Ju menceritakan bagian kelam dari masa lalu mereka bersama. Dia berkata bahwa ketika Yunche yang lama memberontak, keluarganya sudah terbunuh. Cao Ju menambahkan bahwa di satu sisi, ini menyelamatkan mereka dari tahun-tahun penuh rasa malu dan sakit yang mengikuti bagi anak-anak pengkhianat seperti keluarganya sendiri. Mendengar tentang penderitaan itu, keluarga teman lama Yunche telah menderita karena kebohongan tentang masa lalu. Mereka wajah Yunche menunjukkan kesedihan yang suram dan tekad yang kuat. Saat mereka mengawasi dari pepohonan, Cao Ju melanjutkan kisah sedih keluarganya. Dia menjelaskan bahwa setelah disebut pengkhianat, keluarga Cao menghadapi kekejaman terus-menerus dari kekaisaran. Rumah mereka dihancurkan dan hidup mereka hancur. Keadaan menjadi lebih buruk di bawah perintah rahasia dari yang disebut pahlawan Ding Kun, yang memastikan anggota keluarga Cao yang masih hidup diintimidasi dan disakiti. Terus-menerus dipukuli dan dihancurkan tanpa pilihan lain untuk bertahan hidup. Anggota keluarga Cao yang tersisa terpaksa bekerja untuk orang-orang yang membantu menghancurkan mereka, yaitu keluarga Ding. Sekarang mereka hidup dalam kemiskinan. Selalu memperhatikan wajah tuan mereka membungkuk dan mengemis sisa-sisa makanan. Cao Ju mengakui dengan rasa malu bahwa mereka terkadang dipamerkan sebagai bukti kekuasaan dan kebaikan keluarga Ding karena telah memaafkan anak-anak seorang pengkhianat. Dia mengatakan generasi ayahnya mencoba melawan dan mengubah nasib mereka, menyuarakan penolakan terhadap ketidakadilan. Tetapi usaha mereka berakhir buruk. Stres itu menghancurkan ayahnya yang menjadi gila, sementara pamannya, Cao Li, menjadi sangat patuh, bertingkah tidak lebih dari anjing keluarga Ding. Terbebani dengan sejarah tanpa harapan ini, Cao Ju mulai meragukan tindakannya sendiri, bertanya-tanya apakah benar mengikuti Yunche ke tempat berbahaya seperti itu. Keraguannya terpotong ketika Yunche berbalik ke arahnya dan berkata dengan tegas bahwa dia perlu pergi ke kediaman dalam. Panik, Cao Ju mencoba menghentikannya dengan cepat, mengingatkannya bahwa ayah Ding Shu, seorang petarung level 42 yang bersenjata lengkap, ada di dalam. Dia memperingatkan Yunche bahwa jika dia ditemukan, dia pasti akan mati. Yunche tidak takut dengan bahaya itu.
Dia menjelaskan keyakinannya bahwa di zaman di mana orang-orang kuat mengendalikan, siapa yang bisa menggunakan kekuatan dan dungeon seseorang tidak bisa berharap untuk mengubah hidupnya tanpa mengambil risiko. Dia menatap Cao Ju, menambahkan bahwa beberapa hal tidak akan pernah selesai jika seseorang terlalu khawatir dan menunggu. Akhirnya Yun Che memberinya pilihan yang jelas. Dia memberitahu Cao Ju bahwa dia bisa membantunya mengubah nasibnya, tetapi Cao Ju harus memutuskan untuk bertindak lebih dulu. Yun Che menjelaskan rencananya sendiri. Dia akan melawan tetapi dia tidak akan memaksa Cao Ju untuk mengikutinya. Bahkan dengan tekad kuat Yun Che, Cao Ju masih sangat takut dan ragu. Dia berargumen bahwa keluarga Ding adalah kekuatan besar yang menguasai dunia, bertanya, bagaimana mereka berdua bisa melawan kekuatan sebesar itu. Yun Che berpaling darinya menatap kediaman dalam yang jauh. Saat dia mulai berjalan maju, dia memberitahu Cao Ju yang tertegun bahwa tujuannya jauh lebih besar daripada sekadar mengalahkan satu keluarga. Musuh sebenarnya yang dia rencanakan untuk dilawan katanya adalah seluruh kekaisaran itu sendiri. Sementara itu di dalam kediaman dalam yang sunyi, Ding Hao bersantai di sofa dilayani oleh seorang pelayan. Dia bertanya-tanya bagaimana penguasa bawah tanah itu bisa melepaskan diri dari rantainya yang kuat. Melihatnya, gadis pirang bersama Ding Shu dengan sopan bertanya pada pamannya, apakah ini waktu yang tidak tepat menawarkan untuk berkunjung di lain hari karena keadaan darurat. Ding Hao dengan cepat menepis kekhawatirannya mengatakan kakak laki-lakinya, sang kepala keluarga, bisa menanganinya. Dia berjanji padanya bahwa masalah penjara bawah tanah yang sepele jauh lebih tidak penting daripada kunjungannya. Dia terus tersenyum menjelaskan bahwa ketika ayahnya yang kuat, sang tuan tua, dan saudara ketiganya mendengar dia akan datang, mereka sudah mulai kembali ke rumah untuk menemuinya. Selain itu, dia berkata, mereka sudah menghubungi kakek pahlawan yang sangat bersemangat untuk menemuinya, membuatnya jelas bahwa menangani situasi ini akan sangat mudah. Dari tempat tersembunyi di balkon, Yun Che mendengar semuanya. Perhatiannya menajam pada kakek pahlawan, tahu bahwa yang mereka maksud adalah yang disebut pahlawan Ding Kun. Pikirannya berpacu menghubungkan info baru ini dengan apa yang dia pelajari dari penjaga yang ditangkap. Untuk memasuki penjara bawah tanah sang pahlawan, seseorang membutuhkan pas dan seseorang untuk menemani. Dia melihat para tamu, melihat betapa hormatnya Yun Sha diperlakukan dan menyadari statusnya pasti sangat tinggi. Lalu sebuah detail penting terpikir olehnya. Namanya adalah Yun Sha memiliki nama keluarga yang sama dengan dirinya saat ini. Dia bertanya-tanya apakah ini hanya kebetulan. Untuk saat ini dia menyingkirkan pikiran itu, dia memfokuskan pandangannya, memutuskan untuk berkonsentrasi pada tujuan utamanya, mendapatkan pas penjara bawah tanah. Saat dia mengamati Yun Sha berdiri diam, wajahnya tidak bisa dibaca, sesosok yang penuh misteri dan penting. Dengan para petarung utama keluarga Ding yang sibuk, Yun Che menggunakan kesempatan itu untuk menyelinap ke kediaman dalam. Dia bergerak diam-diam melalui lorong-lorong mewah, melewati dua pelayan yang sedang berbicara, dan menggunakan bayangan untuk bersembunyi. Dia melewati aula yang dihias dengan mewah, bergerak lebih dalam ke dalam mansion menuju tujuannya. Sementara itu di luar penjara bawah tanah, masalahnya telah teratasi. Kepala keluarga Ding Yi level 42. Dan pasukannya berdiri di hadapan penguasa bawah tanah yang kini telah dikalahkan. Ding Yi melihat situasi itu, memutuskan bahwa makhluk itu sengaja dilepaskan. Namun dia merasa terganggu karena mereka tidak dapat menemukan siapa pelakunya. Dia berpikir bahwa mengambil risiko sebesar itu tidak mungkin hanya untuk satu peralatan bagus seperti rantai itu. Bertekad untuk melindungi rumahnya, dia memerintahkan para penjaganya untuk mengepung kediaman dalam. Pertama, perhatian utamanya adalah tamunya yang penting. Dia tidak bisa membiarkan apapun menakuti nona muda itu. Di dalam ruang kerja, Yun Che memulai pencariannya. Dia pergi ke meja yang diceritakan oleh penjaga itu, tetapi pada awalnya kesal karena laci-lacinya kosong. Mengingat keterampilan non bertarungnya yang baru, dia menggunakan kemampuan menembus kebalikan dari sihir bata. Ini memungkinkan tangannya menembus kayu solid meja, menunjukkan tempat tersembunyi di dalamnya. Dia menemukan laci yang penuh dengan buku dan jurnal. Dia mengeluarkan barang-barang itu, matanya pertama kali tertuju pada sesuatu yang tampak seperti buku harian. Mendorongnya ke samping, dia menemukan hadiah, sebenarnya sekumpulan buku keterampilan mewah berkualitas tinggi. Salah satunya adalah untuk keterampilan pendukung yang kuat, aura pelambat yang bisa memperlambat semua musuh di area yang luas. Dia telah menemukan tempat penyimpanan rahasia keluarga itu.
Pintu masuk ke kediaman dalam keluarga Ding sekarang penuh dengan penjaga yang bersembunyi di hutan terdekat. Cao Ji menyaksikan dengan ngeri bertanya-tanya mengapa semua penjaga datang dan takut mereka telah ketahuan. Kepanikannya meningkat saat lebih banyak penjaga tiba dan dia menyadari situasinya terlalu berisiko. Dia khawatir jika Yunche tidak segera keluar, dia akan tertangkap. Rasa takut tertangkap itu membangkitkan kenangan pahit tentang ayahnya yang menjadi gila dan penderitaan keluarganya yang tiada henti. Pikiran pertamanya adalah untuk lari menyelinap pergi dan menyelamatkan dirinya sendiri saat penjaga lain mendekati tempat persembunyiannya. Dia membeku karena tidak tahu harus berbuat apa, tetapi pada saat genting itu kata-kata Yunche terlintas di benaknya. Dia bisa dibantu untuk berubah, tetapi dia harus membuat pilihan itu sendiri terlebih dahulu. Setelah membulatkan tekadnya, Cao Ji mengeluarkan teriakan keras sengaja menarik perhatian para penjaga. Dia kemudian melesat keluar dari tempat persembunyiannya dan mulai berlari membawa mereka menjauh dari mansion. Dia telah membuat pilihannya, dia akan bertindak sebagai pengalih perhatian untuk memastikan Yunche tidak ditemukan. Dari dalam mansion, Yunche melihat tindakan berani Cao Ji. Dengan para penjaga yang teralihkan perhatiannya, dia memecahkan jendela dan melompat keluar. Dia merasa bangga menyadari bahwa temannya akhirnya mengatasi rasa takutnya dan memilih untuk melawan takdirnya. Untuk membantu Cao Ji melarikan diri, Yunche menciptakan pengalih perhatian yang lebih besar lagi. Dia mendarat di antara para penjaga, mengejek mereka dengan mengatakan bahwa dia telah mencuri rantai dan buku-buku jurus menantang mereka untuk datang dan mengambilnya. Marah para penjaga segera meninggalkan posisi mereka dan mengejarnya. Sambil berlari, Yunche menggunakan jurus aura perlambatan yang baru saja dia curi. Namun berkat dunia cermin, jurus itu terbalik menjadi aura percepatan yang mempercepat dirinya sendiri dan teman-teman di dekatnya. Kepala keluarga Ding Yi melihat mereka berlari tetapi menyadari sesuatu yang aneh. Alih-alih lari menjauh dari rumah, mereka malah kembali menuju ruang bawah tanah. Menyadari bahayanya, dia memerintahkan dua pasukannya untuk berhenti mengejar dan kembali melindungi ruang bawah tanah. Tuan Cao Ji yang sekarang berlari di samping Yunche benar-benar bingung. Dia bertanya mengapa Yunche memimpin semua orang ke arah yang salah, kembali ke arah bahaya. Yunche menjelaskan rencana besarnya. Dia tahu bahwa dengan begitu banyak penjaga yang terpancing untuk mengejar mereka, pasukan yang tersisa pasti sudah mengalahkan penguasa ruang bawah tanah yang liar. Untuk mengendalikan bos yang kuat itu, mereka pasti telah melalui pertarungan besar. Ini berarti nyawa sang penguasa sekarang berada di titik terendahnya, membuatnya lemah. Yunche memeriksa status jurus pamungkasnya dunia cermin. Melihat betapa dekatnya jurus itu untuk menjadi lebih kuat, dengan matanya yang bersinar ungu dia tahu apa yang harus dia lakukan. Membunuh penguasa ruang bawah tanah yang lemah sekarang akan memberinya dorongan terakhir yang dia butuhkan untuk membuat kemampuan terkuatnya menjadi lebih kuat. Keheningan yang tegang menyelimuti ruang duduk mewah keluarga Ding. Gadis pirang itu sambil menyeruput teh dengan sopan memberitahu Ding Hao, tuan rumahnya, bahwa dia bisa mengurus keributan di luar. Sambil tersenyum percaya diri, Ding Hao, patriark kedua, menganggapnya hanya sebagai pencuri kecil, meyakinkan tamunya bahwa saudaranya Ding Yi akan menanganinya dengan mudah. Tetapi di ruang bawah tanah situasinya jauh dari kata mudah. Patriark Agung Ding E dengan marah mencoba mengendalikan situasi. Dia meneriaki seorang penjaga karena lamban dan memerintahkannya untuk langsung mengejar sang penguasa yang mengamuk. Melihat Yunche melesat, lewat Ding E memerintahkan unit tercepatnya, para penyamun dan pemanah untuk meninggalkan bos itu dan mengejar penyusup itu dengan segala cara. Usaha mereka gagal. Yunche bergerak dengan kecepatan luar biasa meninggalkan mereka. Dia tahu keunggulannya, dia telah menempatkan setengah poin atributnya ke kelincahan dikombinasikan dengan skill akselerasi terbalik miliknya. Dia begitu cepat sehingga hanya rogue atau pemanah level 30 yang terspesialisasi yang punya kesempatan untuk mengimbanginya. Dia dengan mudah mencapai ruang utama tempat Overlord tengkorak itu dikepung. Monster itu terluka parah dan lumpuh dengan para penjaga yang berjuang untuk merapal mantra penyegelan. Yunche melihat rencananya berjalan dengan sempurna. Bos itu sekarang berada di titik terlemahnya. Dengan lonjakan energi ungu, dia bersiap untuk melancarkan satu pukulan penentu untuk menghabis Dungeon Lord yang lemah itu. Saat Yunche mendekat, para penjaga di sekitar Overlord melihatnya. Mereka berteriak kaget berusaha menghalangi jalannya. Sebelum mereka bisa bertahan dengan benar, Yunche melepaskan duri kekacauan. Tanaman merambat ungu berduri muncul dari tanah menyerang mereka.
Para penjaga kebingungan karena belum pernah melihat skill ini. Duri-duri itu mencoba memberikan efek status. Manusia biasanya menolak efek semacam itu, tetapi skill Yunce sangat kuat secara tidak wajar dan beberapa penjaga gagal menolaknya. Hasil yang mengerikan, para penjaga yang terkena efek menjadi bingung. Satu penyihir meledakkan sesama penjaga dengan mantra yang kuat, membuat barisan mereka menjadi kacau. Para penjaga lainnya menonton dengan kaget tercengang oleh tingkat keberhasilan skill yang sangat tinggi. Dengan musuh yang saling bertarung, Yunce memanfaatkan kesempatannya. Dia dengan mudah menyelinap melewati para penjaga yang tidak teratur. Jalannya menuju hadiahnya terbuka lebar. Overlord dengan HP rendah siap untuk dihabisi. Pertahanan para penjaga hancur saat Yunce menyelinap masuk. Mereka panik berteriak mengapa perisai dan crowd control mereka gagal secara tidak sengaja mengenai sekutu. Yunce memperhatikan koordinasi mereka yang buruk, mengenali mereka sebagai kelompok campuran tanpa pengalaman pertempuran tim yang nyata. Dia berpikir bahwa kedamaian yang panjang telah membuat mereka lemah, menyebabkan kejatuhan mereka. Seorang kapten penjaga mencoba mengumpulkan anak buahnya, bersikeras bahwa jika mereka bisa menahan penyusup itu, dia akan mati. Saat itu juga Patriark pertama Dingyi tiba, memerintahkan anak buahnya untuk menahan Yunce. Prajurit level 42 dengan perlengkapan berapi itu menyatakan dia akan menangani penyusup itu secara pribadi. Dengan senjatanya yang menyala-nyala, dia melompat mempersiapkan serangan dahsyat ke Yunce. Yunce memperhatikan pendekatan sang patriark, bersiap-siap dengan suara meremehkan. Dia memutuskan untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Dia mengeluarkan rantai tempur level 60 yang telah dia curi. Meskipun levelnya terlalu rendah untuk melengkapinya sepenuhnya, dia tahu daya tahannya yang luar biasa tetap ada. Saat serangan berapi Dingyi turun, Yunce menggunakan rantai itu sebagai perisai darurat, berhasil memblokir kekuatan penuh dari ledakan kuat itu. Yunce dengan cerdik mengubah serangan kuat Dingyi menjadi keuntungannya. Bukannya hanya memblokir ledakan api itu, dia menggunakan dampaknya yang besar untuk mendorong dirinya ke belakang, seperti bola meriam menghancurkan segel sihir yang coba dipertahankan para penjaga di sekitar bos mereka. Dia mendarat dengan sempurna di depan Dungeon Lord yang lumpuh itu. Dengan ejekan terakhir, dia dengan nakal berterima kasih kepada Patriark yang marah itu atas tumpangannya. Sebelum para penjaga bereaksi, Yunce menyatakan dia akan mencuri pengalaman Overlord. Dia melepaskan pukulan pamungkas yang kuat menyerang monster yang lemah itu dan mengakhiri hidupnya. Hasilnya langsung dan besar. Yunce naik 3 level yang mengejutkan, langsung melompat ke level 20 dan menerima 9 poin atribut baru. Yang paling penting, pengalaman besar dari Dungeon Lord memaksimalkan skill tersembunyinya Dunia Cermin. Sebuah notifikasi sistem mengkonfirmasi bahwa skill itu telah ditingkatkan, akhirnya mencapai level 2 yang didambakan. Mendidih karena marah setelah killnya dicuri, Patriark pertama Dingyi berteriak murka dan menyerang Yunce dengan kapak berapinya. Mengikuti jejaknya, para penjaga yang tersisa bergegas maju, bertekad untuk menangkap penyusup kurang ajar yang berdiri dengan tenang di depan mayat raja bawah tanah yang besar. Tapi Yunce tidak takut. Dia fokus pada rampasannya kekuatan baru yang diperoleh skill pamungkasnya di level 2 saat serangan kuat Dingyi akan mengenainya. Serangan itu melewati bayangan Yunce yang berkilauan tanpa membahayakannya, yang kemudian menghilang. Penjaga itu berhenti, bingung dengan kepergiannya yang tiba-tiba. Yunce menemukan dirinya di tempat yang benar-benar baru. Dunia telah berubah menjadi biru kehijauan kristal yang sunyi, versi dari dungeon itu. Dia mengaktifkan kemampuan baru dari skill tersembunyinya Dunia Cermin di dimensi aneh ini. Dia melihat versi hantu yang jernih dari Dingyi dan penjaga lainnya yang tidak menyadari kehadirannya. Sebuah penghitung waktu menunjukkan perjalanan cerminnya akan berlangsung hampir 30 menit. Dia menyadari dengan gembira bahwa dia sekarang bisa memasuki dunia di dalam cermin itu, di dalam dunia biru kehijauan yang aneh. Yunce mulai menggunakan kekuatan barunya. Dia melihat bahwa semuanya adalah bayangan cermin yang sempurna dari dunia nyata. Terbalik dari kiri ke kanan. Awalnya dia mengira wujud hantu para penjaga itu hanyalah tipuan saat tangannya menembus salah satunya, tetapi ketika dia menyentuh tanah kristal yang terang, dia mendapatinya padat. Menyadari tempat ini lebih dari sekadar tipuan, penjelajahannya membawanya pada penemuan yang luar biasa. Dia mengambil sepotong kristal padat dari tanah, dan sebuah pesan memberitahunya bahwa dia memiliki pecahan cermin yang terpenting dapat dibawa keluar dari dunia ini ke dunia nyata. Ini adalah masalah besar bagi Yunce. Dia mengerti bahwa dengan skill dunia cermin miliknya yang sekarang berada di level 2,
Dia bisa membawa benda-benda nyata dari dunia lain ini ke dunianya sendiri sambil bertanya-tanya apa lagi yang telah berubah dengan peningkatan skill itu. Dia memeriksa layar sistemnya. Dia melihat daftar skill yang sama sekali berbeda yang menunjukkan banyak kemampuan terbalik yang kuat seperti tembus pandang dan kurungan medan gaya, tetapi sebagian besar ditandai tidak aktif yang membuatnya bingung. Sebuah pesan dengan cepat menjelaskan bahwa skill-skill ini adalah untuk skill dasar yang belum dipelajari. Dia kemudian memahami kekuatan penuh dari kemampuan barunya. Daftar itu menunjukkan bentuk terbalik dari semua skill yang bisa dia pelajari. Dia sekarang tahu bahwa untuk menggunakan salah satu dari kemampuan kuat ini, dia pertama-tama harus menemukan dan mempelajari versi normalnya di dunia nyata. Pembalikan skill yang dia gunakan di level 1 hanyalah hal yang sederhana, bagian dasar dari kekuatan sejati kemampuannya. Saat dia melihat daftar kekuatan masa depan yang menarik, dia menyadari ini mengubah segalanya. Dia sekarang bisa memilih pasangan skill yang kuat dan merencanakan seluruh jalur kelasnya jauh-jauh hari, tahu persis bentuk terbalik kuat apa yang akan dia dapatkan. Saat Yunche sedang memikirkan potensi penuh dari skill barunya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu di belakangnya. Berbalik, dia melihat sosok manusia biru kehijauan yang samar melayang tanpa tujuan di udara kristal. Dia bertanya-tanya, apakah itu adalah jiwa seperti bagaimana dia terjebak sebelum hidup kembali. Gagasan itu membuatnya tertarik, dan dia bertanya-tanya, apakah jiwa-jiwa lain juga ada di dunia aneh ini? Tanpa peringatan, jiwa yang tenang itu memancarkan energi hijau berubah menjadi makhluk mayat hidup seperti tulang yang berteriak yang menerjangnya. Terkejut, Yunche mengeluarkan pedangnya yang bersinar dan bersiap untuk bertarung. Dia menghadapi serangan makhluk itu dan dengan satu ayunan dengan mudah menghancurkan makhluk mayat hidup itu, menyadari bahwa itu tampaknya tidak terlalu kuat. Tepat saat dia menghabisi makhluk itu, sebuah pesan baru muncul menarik perhatiannya. Sistem menawarinya kontrak mayat hidup. Pesan itu menjelaskan bahwa dia bisa membuat kesepakatan dengan jiwa yang baru saja dia kalahkan, membiarkannya meninggalkan dunia cermin dan bertarung untuknya di dunia nyata. Kontrak itu juga mengatakan bahwa level tertinggi jiwa itu akan selalu sama dengan levelnya, dan dia bisa memiliki 20 kontrak semacam itu. Kejadian tak terduga ini membuat Yunche berpikir tentang apa yang bisa dilakukan oleh kekuatan barunya. Yunche memikirkan apa arti kekuatan barunya. Dia sekarang mengerti bahwa setelah mengalahkan makhluk undead di dunia cermin, dia bisa membuat kesepakatan dengan jiwanya dan membawanya ke dunia nyata sebagai petarung yang kuat. Sambil memegang pecahan cermin yang telah diwujudkannya, dia tahu kemampuannya bukan hanya untuk benda-benda seperti batu. Peningkatan level 2 ke dunia cermin benar-benar mengubah segalanya, memungkinkannya membawa tidak hanya item, tetapi juga pasukan undead dari dunia cermin ke dunia nyata. Melihat pemandangan kristal yang luas dan penuh kemungkinan, dia merasa ide itu menarik. Kembali ke dunia nyata, situasinya kacau. Dengan pemimpinnya yang telah dikalahkan, Dunyon pribadi itu telah lenyap meninggalkan pasukan penjaga yang tercengang dan bingung. Mereka tidak bisa mengerti kemana penyusup itu pergi. Seorang kapten dengan panik bertanya bagaimana dia bisa menghilang, begitu saja bertanya-tanya, apakah itu adalah skill siluman rogue tingkat tinggi. Seorang ahli rogue dengan cepat mengatakan tidak, menjelaskan bahwa skill siluman mereka memiliki batasan yang jelas dan tidak bisa membuat seseorang menghilang dengan begitu sempurna. Kurangnya jawaban membuat kapten lain marah, dan dia mencengkeram si rogue, menuntut untuk tahu bagaimana penyusup itu bisa melarikan diri dengan begitu banyak dari mereka di sana. Patriark pertama, Ding Yi, bahkan lebih marah lagi karena telah kehilangan dungeon pribadinya yang berharga. Dia melampiaskan amarahnya pada salah satu anak buahnya, mencengkeram wajah pria itu, dan berteriak bahwa jika mereka tidak dapat menemukan orang yang bertanggung jawab, mereka harus membayarnya kembali atas kerugian itu. Sementara itu, waktu Yunche di dunia cermin akan segera berakhir saat penghitung waktu jelajah cerminnya menghitung mundur. Dia bertanya-tanya di mana dia akan muncul kembali. Apakah dia akan kembali ke tempat pertamanya atau ada aturan lain untuk meninggalkan dunia cermin? Dia mendapatkan jawabannya sesaat kemudian ketika dia muncul kembali di dunia nyata di tempat yang sama persis di mana dia menghilang. Ding Yi yang marah langsung melihatnya dan tanpa berpikir berteriak kepada anak buahnya untuk menangkapnya menghadapi serangan baru dari para petarung keluarga Ding. Yunche tetap sangat tenang. Dia mengangkat tangan cahaya hijau yang berputar-putar bersinar di dalamnya seraya berkata kepada mereka untuk tidak terburu-buru.
Dia berkata bahwa setelah dikeroyok begitu lama sekarang gilirannya untuk melakukan hal yang sama. Dengan itu, dia menggunakan kekuatan yang baru saja dia peroleh dari dunia cermin. Banjir prajurit tengkorak yang menyeramkan menyerbu keluar membentuk pasukan undead yang menakutkan yang menyerbu ke arah para penjaga yang terkejut. Para penjaga bereaksi dengan ketakutan murni serangan mereka melambat saat mereka mempertanyakan apa sosok-sosok seperti hantu ini bertanya-tanya apakah mereka adalah hantu sungguhan. Patriark pertama Ding Yi mencoba menenangkan ketakutan yang semakin besar. Dia berteriak kepada anak buahnya untuk tidak panik dan mengatakan bahwa makhluk-makhluk itu hanyalah undead monster yang sudah sering dia lihat sebelumnya. Salah satu penjaga melawan seorang prajurit tengkorak bersiap untuk pertarungan yang sulit. Namun dia terkejut melihat bar kesehatan muncul di atas makhluk itu. Itu adalah seorang prajurit kerangka undead. Dan levelnya hanya 20 sama seperti Yunce. Meskipun begitu rasa takutnya sangat kuat. Wajah Ding Yi berubah karena marah melihat keraguan anak buahnya yang terus-menerus. Untuk membuat mereka bertarung dia menjanjikan bonus kepada semua orang jika mereka menyerang dan menangkap penyusup itu. Iming-iming hadiah tampaknya membuat mereka berani kembali, tetapi saat para penjaga mengalihkan perhatian mereka dari pasukan undead kembali ke Yunce, mereka mendapati dia sudah tidak ada di sana lagi. Bingung mereka melihat sekeliling.